Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 12 MIPA. Oke, sebelumnya kita udah mempelajari turunan aljabar dan juga berbagai macam tekniknya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi intinya yaitu dari turunan fungsi trigonometri. Nah, tentunya teknik-teknik kemarin bisa kalian pilih mau pakai cara yang mana, tetapi di sini bakal pastinya pakai cara yang tercepat. Oke, sebelum kita pakai cara cepat, pastinya pakai cara biasa dulu. Gimana cara biasa? Yaitu menggunakan definisi dari turunan yang pakai limit untuk fungsi trigonometri yang sin x dulu ya. Oke, pastinya ini definisinya kayak gini kan. Untuk yang pakai limit, tinggal kalian masukin f-nya ya. Jadinya kalau disubstitusi fx tambah h, kita punya fx. Berarti kalau butuh x tambah h, tinggal kalian ganti isi dari fungsinya dengan x tambah h nih. Ini x tambah h, yang ini pun juga sama. Sehingga kalau kita masukkan ke sini jadinya ya sin x tambah h dikurang nih sin x kan karena fx per h. Oke, jadi kayak gini bentuk limitnya. Nah, pastinya ini jadi limit trigonometri. Jangan lupa dicoba dulu ya. Nih jadi sin x tambah 0 kan, jadinya sin x dikurang sin x jadinya 0 per hanya 0 jadi 0 per 0. Oke, sehingga untuk nyelesain ini kita bakal pakai identitas trigonometri. Nah, lihat nih sin dikurang sin. Sin dikurang sin. Sin kurang sin itu rumusnya 2 kosin ya. Yang ini sudah tambah bagi 2, ini dikurang bagi 2. Berarti ini berubah jadi limit h mendekati 0, 2 cos sudutnya ditambah, kayak kita tulis dulu ya, x tambah h ditambah x, kan yang ini ya, dibagi 2. Sekarang yang dikurang sinnya ya, sin x tambah h kurang x bagi 2. Pernya jangan lupa per h. Jadi sama dengan limit h mendekati 0, kita hitung dulu jadinya 2 cos x tambah x, 2x plus h per 2 sin, ini x-nya habis ya, jadinya h per 2 per h. Oke, selanjutnya gimana? Ini kurangin ya. Oke, jadinya kan kayak gini ya. Nah, kita ingat lagi yaitu bentuk-bentuk dari cara cepat untuk penyelesaian limit. Kan ada yang bentuknya ini ya, limit sin x per x ini kan jadi 1 untuk x mendekati 0. Oke, di sini siapa sih yang bisa pakai cara cepat itu? Yaitu adalah si yang belakang nih, sin. Ingat ya, dia yang bisa jadi cara cepat. Yang jadi 1 itu yang sin atau enggak tan, sehingga yang depan enggak ngapa-ngapain. X tambah H per 2. Nah, karena ini bentuk atasnya perkalian, jadi si per H yang paling bawah itu bisa ke yang sin ini ya. Sin H per 2 per H. Di sini aja ya, set set set. Oke, sehingga jadi sama dengan, nah ini rumus yang kita pakai ya. Yang kanan ini berubah jadi itu ya. Tapi ini yang pakai cara A per B ya. Jadinya enggak limit lagi ya, jadi masukin nilainya jadinya 2 cos itu jadi 2x plus 0 kan hanya kita masukinnya si h-nya ya per 2 dikali yang ini kan jadi sin h per 2 per h itu dilimitin jadi setengah per 1 sehingga hasilnya ini jadi 2x per 2 itu 1 kan, ini 2 sama yang ini coret kan, jadinya tinggal cos, ini tinggal x. Oke, udah dapat si f aksen x-nya, jadi turunan dari fungsi sin untuk yang fungsi isinya itu x atau sin yang sudutnya x itu cuma cos x. Oke, gitu ya. Jadi kita pakai rumus identitas atau rumus trigonometri yang sin dikurang sin. Nanti selanjutnya tinggal dilihat ada yang pakai cara cepatnya di mana ya. Oke, ini untuk yang
kosinus bisa kalian coba sendiri ya. Kalian coba sendiri. Oke, sama prosesnya sama kayak tadi ya, cuma paling berbeda sedikit. Oke, selanjutnya turunan tangen. Nah, ini turunan tangen dia berbeda ya. Dia nggak pakai cara yang definisi, tapi udah bisa menggunakan cara gabungan, yaitu tan itu kan apa sih bentuk lainnya? Fx sama dengan tan itu kan dari sin x per cos x. Oke, karena dia jadi seperti itu, maka kita tinggal ambil permisalannya ya. Karena itu bentuknya pembagian, kita bakal jadiin yang atas itu sebagai u-nya, yaitu sin x. Cari turunannya, yaitu cos x. V-nya itu yang bawah, yaitu cos x. Kalau kalian turunin, nanti dapatnya min sin x. Ya, sehingga turunan dari tan itu yang bentuknya U per V ya. Jadi untuk nurunin itu kalian harus lihat atau kalian harus paham bentuk-bentuknya. Oh, ini pembagian berarti pakai U per V. Oh, kalau per kalian ya pakai yang U aksen V tambah UV aksen itu ya. Kalau pembagian di sini dia yang pakai U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini rumusnya ya untuk yang pembagian. Tinggal dimasukin U aksennya adalah cos, V-nya adalah cos juga, U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X per, aduh, V kuadrat cos X yang dikuadratin. Kita sederhanain yang atas jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X atau cos X kuadrat di luar ya. Oke, lihat nih, ini siapa nih? Cos kuadrat tambah sin kuadrat yang sudutnya sama. Itu si satu kan, identitas itu ya, ini identitas ya. Identitas yang kuadrat. Yang bawah tetap cos kuadrat X. Nah, ternyata bentuk akhirnya itu adalah cos kuadrat X. Sehingga sepercos itu kan apa sih? Kan ada rumusnya ya. Sepercos itu dia adalah sekan. Karena dia kuadrat jadinya sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat X ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ternyata untuk nurunin tan kita bisa menggunakan U per V. Gimana untuk menggunakan definisi limit ini bakal lebih ribet. Sehingga untuk definisi limit digunakan untuk yang bentuk dasar dari trigonometri yaitu sin sama cos. Untuk yang lainnya tinggal melanjutkan bentuknya saja ya. Oke, sehingga untuk yang lain nanti kalau kalian cari turunan-turunannya itu bakal jadi seperti ini ya. Untuk sin yang pasti yang tadi udah kita cari yaitu cos. Untuk tan dia tadi sekan kuadrat X. Untuk sekan itu jadi sek X tan X. Untuk cos min sin X. Untuk cot itu min CSC kuadrat. Dan untuk CSC itu adalah min CSC X cot X. Nah, cara ngapalnya ini saya ada caranya. Ini ya, ini saling kayak kebalikan. Nah, yang ini juga. Ini kayak kebalik gitu ya. Jadi turunan tan itu sekan kuadrat, maka turunan cot tan sama cot kan dia saling kebalik ya. Maka turunan cot tinggal temannya sek satu lagi yaitu CSC, teman dia minus. Nah, ini juga sama ya. Sekan turunannya sek tan, berarti CSC turunannya CSC cot gitu ya. Jadi mereka saling mirip tuh ya. Oke, selanjutnya untuk contoh dari fungsi-fungsi trigonometri yang lain gimana setelah kita udah dapat rumus-rumusnya. Nah, pastinya kita harus nentuin bentuk-bentuknya ya. Apakah dia bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Itu yang harus kalian perhatikan dalam membedakan, oh itu pakai UV, oh itu langsung diturunin biasa gitu ya. Jadi harus kalian tahu bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama Y sama dengan sin 4.
X. Turunannya gimana? Oke, untuk sin turunan tadi apa? Cos X kan? Berarti kalau turunan sin 4X itu jadinya gimana? Pi aksen sama dengan. Nah, untuk trigonometri itu rumusnya sebenarnya dia sama kayak rumus yang pangkat ya. U pangkat N. Yang turunannya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen ya. Jadi trigonometri itu dia rumusnya mirip kayak rumus yang perpangkatan. Oke, sehingga untuk sin ini kan nggak ada pangkatnya ya. Berarti untuk sin nggak ada pangkatnya, jadi langsung turunan sin adalah cos 4x. Nah, terus ada lagi turunan 4x-nya, yaitu adalah turunan 4x itu 4. Sehingga turunan akhirnya adalah, nah si 4-nya ini ditaruh depan, cos 4x. Oke, yang harus kalian perhatikan itu belakangnya ya. 4x sama 4 ini nggak boleh dikali ya. Jangan nanti hasilnya adalah cos 16x. Ini salah ya, ini salah. Cos 16x. Jadi kalau sudut aslinya udah 4x itu jangan berubah atau nggak bisa berubah kecuali ada perubahan identitas. Jadi sudutnya jangan sampai ada yang ditambah, dikurang, atau dikali-kali atau dibagi gitu ya, kecuali pakai identitas. Jadi kalau ada angka di belakang taruh di paling depan gitu ya. Walaupun bentuk yang belakang ada x-nya itu taruh depan. Oke, ini turunan yang sin 4x. Turunan misalkan cos 2x. Ini turunannya sama aja, turunan jadinya ya min sin 2x kali 2 atau min 2 sin 2x gitu ya. Jadi tinggal taruh depan aja ya turunannya ya. Oke, kita lanjut yang saya hapus ya. B. Nah, ini juga sama ya. Turunannya gimana? Ini kita pakai cara yang kayak tadi. Y aksen sama dengan turunan cos ya. Jadinya minus 3 sin Pi min 2x. Turunan isinya berapa nih? Yaitu adalah, ingat yang ada x-nya ya, turunannya adalah min 2 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2 dikali min 3, jadinya 6 sin Pi min 2x. Udah hasil akhirnya kayak gini ya. Lanjut yang C. Nah, lihat di sini perbedaannya dia ini ya, penjumlahan pengurangan. Sehingga turunannya yaitu pakai yang turunan sendiri-sendiri. Yaitu untuk turunan 4 cos 3x. Nah, ini lihat isinya dulu ya. Turunan 3x itu 3 kali 4 jadinya 12 min sin 3x. Gitu ya. Turunan 2x kuadrat 2x3 itu berapa? 6x ya, berarti taruh depan 6x kuadrat ya turunannya. Turunan sin itu cos dan sudutnya sama ya, 2x 3. Turunan min 5x kuadrat ya, ini pasti cara biasa ya, yaitu min 10x ya. Oke, dah hasilnya kayak gini aja ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut, nah lihat t kuadrat cos 5t. Nah, ini ada bentuk T lagi, ini ada bentuk T. Sehingga ini jadi bentuk perkalian ya. Jadi cara bedainnya itu lihat depan dari trigonometrinya ya. Kalau depannya itu angka, nih kayak gini, ini turunan biasa. Tapi kalau depannya ada T, T atau XX gitu ya, itu berarti perkalian. Karena ini fungsi T, ini T, T itu berarti fungsi perkalian. Tapi kalau ini X, ini XX itu juga fungsi perkalian ya. Jadi lihat variabelnya. Oke, sehingga ini harus kita misalin ya. U-nya adalah T kuadrat, maka U aksennya adalah 2T. P-nya adalah cos 5T, maka V aksennya adalah turunan 5T itu 5, turunan cos itu min sin ya. Sehingga turunannya adalah H aksen T itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen ya. Jadi sama dengan U aksennya itu 2T, V-nya itu cos 5T ditambah U V aksen. V aksennya itu min 5 sin 5T.
kita sederhanain ini bentuknya udah bagus karena fungsi T dikali sama fungsi trigonometri. Nah yang ini 5 sama T nya kita kayak kaliin gitu ya, jadi min 5T kuadrat sin 5T. Oke, jangan sampai nanti misalkan kalian nulisnya itu 5 sin 5T T kuadrat. Jangan nulisnya nanti 5 sin 5 T pangkat 3. Ini salah ya, itu mirip kayak tadi, ini salah kalau kayak gini nulisnya ya. Jadi ingat, kalau ada yang diturunin ditaruh belakang atau ada pengali di belakang, taruhnya di depan nanti untuk bentuk bagusnya ya. Oke, sehingga ini hasilnya ya udah gini aja ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut yang E. Nah ini bentuk pastinya pembagiannya. U-nya adalah cos X, U aksennya adalah min sin X, P-nya adalah 1 min sin X, P aksennya adalah turunan sin X yang negatif itu min cos X. Sehingga ini turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksennya itu min sin X, V-nya itu adalah 1 min sin X, min UV aksen, U-nya itu cos X, V aksennya min cos X. Per-nya itu V kuadrat. V kuadrat itu 1 min sin X kuadrat. Jadi sama dengan yang atas kita sederhanain. Min sin X kali 1 itu min sin X. Min sin X kali min sin X itu plus sin kuadrat X. Min ketemu min jadi plus cos kuadrat X. Per 1 min sin X kuadrat, yang bawah biasanya nggak usah diapa-apain ya. Sama dengan, nah lihat nih, ini apa nih? 1 kan? Saya tulis depan, ini karena negatif saya tulis belakang. Oke, per 1 min sin X kuadrat. Oke, apakah masih bisa disederhanain? Bisa ya, 1 min sin X yang bawah juga 1 min X, sehingga kayak dicoret ya, dicoret 1 yang bawah jadi 1 min sin X doang. Oke, jawabannya ini ya, dicoret ya. Oke, jadi ingat ya, lihat bentuknya apakah perkalian atau pembagian. Oke, yang selanjutnya perkalian, yaitu sin X cos X. Tapi di sini saya ada bakal pakai 2 cara ya. Cara 1, yaitu cara UV ya. U-nya adalah sin X, U aksennya adalah cos X, P-nya adalah cos X, V aksennya adalah min sin X. Sehingga Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Sama dengan U aksennya cos X, V-nya itu cos X, U-nya itu sin X, min sin X. Sehingga dapatnya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Oke, dapatnya kayak gini ya. Nah, coba cara 2. Ini jawaban sampai sini udah betul ya. Oke, sekarang cara 2. Cara 2 gimana? Nah, kalian masih inget kah bentuk sin 2 alfa? Itu kan jadinya kan 2 sin alfa cos alfa. Sehingga, nah itu kan di soal nggak ada duanya kan. Itu jadi sin alfa cos alfa doang kan di soalnya. Ini duanya ke depan sini jadi setengah. Sin 2 alfa. Sehingga si soalnya berubah jadi Y sama dengan setengah sin 2X. Sehingga Y aksennya ya ini cara biasa kan. Turunan 2X itu 2, ketemu setengah sin 2X. Turunan sin apa? Cos ya. Cos 2X. Sehingga dapatnya adalah 2 kali setengah itu 1, cos 2X.
Oke, dapatnya langsung cos 2x. Nah, sebenarnya yang ini cos kuadrat x min sin kuadrat x itu juga merupakan rumus cos 2x. Coba kalian lihat di catatannya. Oke, jadi nanti untuk trigonometri, kalau soalnya bisa diubah pakai identitas, itu coba diubah ya. Karena untuk soal PG, nanti jawabannya tergantung apakah jawabannya sampai sini, ataukah jawabannya sampai sini. Jadi supaya dapat cos 2x ternyata lebih cepat pakai dirubah di awal-awal daripada dirubah di akhir gitu ya. Nah, ini alternatif caranya ya. Bisa pakai identitas dulu baru turunin atau turunin dulu baru pakai identitas kalau bisa ya. Oke, itu yang F. Yang G, yang terakhirnya, pangkat ya. Oke, bedanya untuk yang nomor 1 sama 2 tadi itu nggak ada pangkat ya, langsung turunan aja ya. Nah, tapi ini ada pangkatnya, sehingga ini turunannya itu pakai yang kayak rantai gitu ya. Pertama, pangkatnya dulu dikedepanin, set. Sinnya berkurang 1, jadi 3. Sudutnya tetap sama ya. Nah, ini ya. Tapi, turunin lagi sinnya, bukan turun lagi ya. Turunin sinnya, jadinya cos. Sudutnya sama. Dan dia nggak pakai pangkat ya. Karena turunan sinnya doang. Turunin lagi isinya, set. Yaitu turunan 5x plus 1 itu 5, gitu ya. Jadi prosesnya adalah dari pangkat ke depan, bisa turunin si trigonometrinya, udah, habis itu turunin isinya, itu prosesnya ya. Jadi perhatikan yang saya omongin ya. Sehingga bentuk sederhananya adalah kan harusnya 20 sin 3 5x plus 1 cos 5x plus 1. Oke, ini jawaban kayak gini tuh betul ya. Tapi kita punya alternatif cara jawaban yang lain. Biasanya ini berlaku di PG ya. Reaksen sama dengan, oke, perhatikan ya. 4 itu kan ada 2 kali 2 ya. 2 kali 2. 2 kali 2. Sinnya saya pakai 1. 5x plus 1. Temenin sama cos 5x plus 1. Oke, ini saya butuh dia nih. Kenapa saya tulis dia dulu? Yang belum saya tulis kan ini ada 2 ya. 2 kali 5 itu 10 ya. Oke, 10 kali 2 kan 20 ya. 4 kali 5 kan juga 20 ya. Jadi ini sama kayak soal, tapi saya belum nulis yang satu lagi yaitu sin pangkat 2 kan yang belum saya tulis ya. Jadi ini turunan yang kita dapat dipecah-pecah. Kenapa saya pecah-pecah? Karena saya mau ubah ini nih. Set, set. Ini si sin 2 alfa yang jadi 2 sin alfa cos alfa. Itu yang kita dapat tuh yang ini ya. 2 sin alfa cos alfa. Jadi kalau ada yang sin cos itu sudutnya sama, ini kan sin sama cos sudutnya sama. Terus ada depannya 2, maka dia bisa berubah jadi sin 2 alfa. Sehingga untuk yang jawaban yang kita dapat jadinya 10 dikali 2 sin cos kan jadi sin 2 alfa. Nah, ini perubahan dari yang dikurung kotak itu ya. Kurung kotak ya. Yang belakang nggak ngapa-ngapain. Sin kuadrat 5x plus 1. Hingga bentuk akhirnya adalah 10 sin 10x plus 2. Nah, ini boleh dikali ya. Kenapa? Karena ini dari identitas ya, sin 2 alfa ya. Sin kuadrat 5x plus 1. Nah, jadi alternatif jawabannya kayak gini ya. Nah, untuk jawaban yang alternatif kayak gini biasanya muncul di PG. Di PG itu jawabannya kayak gini ya. Sebenarnya untuk sampai sini udah betul, tapi yang ini lebih betul karena lebih sederhana ya bentuknya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini biasanya dipakai kalau yang bentuk sin sama cos yang pangkat ya. Sin pangkat biasanya berubah jadi yang sampai bawah sini. Cos juga sama. Tapi untuk yang lain enggak ya, kayak tan, cot itu enggak sampai sini. Cukup cara rantai doang gitu ya. Oke, itu jawaban yang G. Nah, sekarang kita masuk ke turunan inverse trigonometri. Nah,
Yang perlu kalian ketahui di sini inverse dari fungsi trigonometri. Nah, inverse-nya untuk sin itu adalah arc sin x ya. Ini kebalikan dari sin. Nah, ini penulisannya bisa juga kayak gini ya. Sin pangkat min 1 x. Ini bentuk lainnya. Oke, sehingga turunan bentuk inverse kayak gimana prosesnya? Nah, coba perhatikan. Fx itu kan y ya. Sin min 1 x. Nah, coba perhatikan. Ini kayak kita dikali sama sin ya. Coba kalau dikali sin doang ya. Kan yang kiri jadi sin y, yang kanan jadi sin min 1 x. Sehingga yang ini, nah lihat sin dikali sin min 1 itu kayak abis gitu ya. Karena fungsi dikali sama inversenya itu bakal tinggal isinya aja ya, yaitu di sini isinya x. Sin y. Oke, berarti kita punya sin y sama dengan x. Nah, selanjutnya diapain? Nah, ini diturunin ya. Karena kita mau nyari turunannya. Jadi kita turunin setelah bentuknya kayak kita utak-atik. Turunan sin y itu ingat turunan implisit jadinya sin y dy. Turunan x itu kan 1. Jadi 1 dx atau dx doang ya. Sehingga saya tulis sini ya dx-nya yang kanan ya. D-nya kan pindah jadi ke bawah. Sin y. Ternyata kita punya turunan dx per dy-nya adalah sin y ya. Bentuk dx per dy-nya ada sin y. Terus kita mau apain? Nah, kan tujuan kita nyari turunan dari fx atau turunan dari y. Berarti kan harusnya yang kita cari itu dy per dx. Harusnya kita nyari ini ya. Ini karena y aksennya ini ya dari yang fx. Nah, coba perhatikan dy per dx itu penulisannya kan bisa begini. 1 per dx per dy. Ini kayak kali cara SD, coba aja ya. Pasti sama antara dy per dx dengan 1 per dx per dy. Nah, karena dx per dy kita udah dapat, jadinya adalah sin y kan tadi ya. Tuh ya. Udah dapat kayak gini, terus diapain? Nah, karena yang kita perlu adalah fungsi turunan dari fx, di mana fungsinya adalah x. Yang kita dapat adalah sin y, maka sinnya harus dirubah jadi bentuk x. Kita punya sin y itu adalah x kan tuh ya tadi ya di sini ya. Mana sini ya. X itu kan sebenarnya x per 1 aslinya ya. Nah, karena sin itu kan apa? Mi. Maka untuk mencari sin y ya, sin y ya. Ini salah ya. Ada yang salah ya. Kita bukan nyari sin. Kita salah di mana? Kita salah di sini ya. Ini bukan sin y. Tapi cos ya. Turunan sin itu kan cos. Cos y ya. Ini juga salah ya. Ini cos. Perbaiki ya. Ini salah. Ini jadi seper cos y. Berarti kita cari tuh cos y ya. Nah, di sini kita dapatnya sin y itu x atau x per 1 yang rumusnya demi ya. Sehingga kalau kita bikin segitiga siku, nah ini saya tulisnya di sini nggak muat ya. Mi ini y-nya di sini, berarti yang jadi depan itu di sini x, di sini 1. Maka yang miringnya adalah akar miringnya 1 ya. Ini aja deh. Ini aja ya. Set, ini siku-siku kalian bikin ya. Ini sudutnya y. Depannya pasti di sini jadinya itu x. Miringnya kan yang ini 1. Jadi yang ini adalah akar 1 kuadrat min x kuadrat atau 1 min x kuadrat. Oke, sehingga cos-nya adalah, cos y adalah sami ya. Samping per miring yaitu sama dengan sampingnya akar 1 min x kuadrat, miringnya 1. Sehingga jadinya seper cos y-nya adalah akar 1 min x kuadrat per 1 ya harusnya ya. Per 1 yang nggak usah ditulis. Oke, jadi turunan dari fungsi inverse dari sin itu adalah seper x per akar 1 min x kuadrat ya. Ini turunannya. Coret. Oke, seperti itu cara turunannya. Tekniknya jadi kayak diutak-atik kayak gitu.
Oke, sehingga nanti untuk mencari turunan yang lain pun prosesnya sebenarnya sama kayak gitu. Jadi di sini saya rangkum jadi seperti ini ya turunan-turunannya. Set, set. Oke, jadi seperti itu ya teknik turunan dari trigonometri. Tinggal kalian lihat bentuknya ya. Apakah dia perkalian, pembagian, atau penjumlahan pengurangan, atau perpangkatan. Oke, ini untuk tugasnya nanti dikonfirmasi lagi saya nanti besok ya. Apakah ini tugas atau latihan, atau ini tugas untuk minggu depannya. Bisa kalian langsung kerjakan juga. Oke, jangan lupa yang ada salah-salah diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.